Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, seperti yang saya janjikan, saya akan mengulas tentang UTS kalian ya. Jadi tentang lebih fokus pada analisis jurnal. Ini feedback untuk UTS-nya saya ambil secara acak dari tulisan teman kita di kelas. Ini, misalnya yang ini untuk jurnal 2019. Jadi ada 5 komponen yang kita tuliskan di analisis jurnal tersebut. Identitas artikel, semuanya sudah benar, menuliskan nama, tahun, dan judul artikel. Langkah-langkah terkait STEM, di sini juga sebagian ada yang oke, sebagian lagi banyak yang salah. Langkah-langkah terkait STEM ini, jadi lihat penelitiannya itu tentang apa. Kita misal yang ini ya, jadi dia membahas tentang penguasaan konsep peserta didik pada materi usaha dan energi melalui pembelajaran otentik berbasis inquiry for STEM education. Nah, di sini STEM education-nya itu sebagai metode pembelajaran. Di sini ya. Untuk menemukan metode pembelajaran STEM-nya ini, kita cari di badan artikelnya, di isi artikelnya. Kita baca dari atas sampai bawah. Apa ada di pendahuluan kah? Atau seterusnya. Nah, untuk artikel ini dia menuliskan langkah-langkah pembelajaran berbasis STEM itu ada di metode penelitian. Di sini ya dituliskan secara eksplisit langkah pembelajaran autentik berbasis inquiry for STEM education yaitu ini. Nah, jadi yang ini kita tuliskan di bagian langkah-langkah terkait STEM. Seperti itu. Kemudian variabel yang diteliti. Kita kembalikan lagi ke judulnya. Variabel yang diteliti adalah hal-hal penting yang menjadi fokus pada penelitian ini. Coba kita perhatikan. Di sini ada penguasaan konsep, itu satu variabel. Materi dan energi, ini juga merupakan variabel penelitiannya. Dan variabel yang terpenting yaitu pembelajaran otentik berbasis inquiry for STEM education. Ini tuliskan semuanya. Tapi jangan kalian tuliskan seperti di judul. Kalau kalian tuliskan seperti di judul, itu artinya kalian belum paham tentang variabel penelitian. Ya, tidak masalah untuk kali ini ya. Saya kira nanti atau sekarang pun kalian sedang dapat mata kuliah metode penelitian mungkin ya. Nanti kalian akan membahas tentang variabel penelitian. Di situ akan dijelaskan apa itu variabel penelitian, jenis-jenisnya apa aja. Nah, seperti itu. Jadi untuk analisis jurnal ini kita hanya belajar langsung praktek dan ternyata ada ya sebagian besar itu keliru ya, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya dituliskan seperti ini, ya saya anggap salah. Karena ini nggak seperti ini. Variabel penelitian itu bukan panjang seperti ini. Jadi satu kata kunci lah gitu. Variabel satunya penguasaan konsep, variabel berikutnya materi usaha dan energi. Jadi tentang materi yang dibahas di situ. Kemudian tentang STEM-nya, metode penelitian metode pembelajaran yang dia gunakan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Nah, di sini ini salah. Penelitian yang dipilih secara purposive sampling ini salah. Coba kita baca lagi di sini. Apa sih metode yang dia gunakan? Penelitian dilakukan. Oke, nggak disebutin di sini. Coba kita lari ke metode penelitian. Nah, jadi purposive sampling itu adalah cara memilih subjek penelitiannya, bukan metode penelitian ya. Jadi harus bisa dibedakan. Di sini di penelitian ini tidak disebutkannya apa sih metode yang dia gunakan, tapi dengan melihat apa yang dilakukan secara keseluruhan, ini kita katakan dia sebagai penelitian kuantitatif. Dia melakukan eksperimen di kelas, ada di kelas ya, di kelas satu kelas ini 10 IPA 1 ini ya. Nah seperti itu ya, mungkin
untuk sekarang, entah kalian mungkin belum dapat mata kuliah metode penelitian, sehingga kalian belum bisa melabeli bahwa apa yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian kuantitatif ataupun jenis lainnya. Ya nggak masalah, namanya juga belajar ya. Oke, selanjutnya subjek atau objek penelitian. Nah, di sini ini okelah saya benarkan, namun ini ada kelirunya. Dia sebutkan sebagai objek penelitian. Yang benar kalau dia merujuk pada manusia itu berarti subjek. Subjek penelitian, bukan objek. Kalau objek itu berarti benda mati. Misalnya ini materi, usaha, dan energi. Nah, ini objek penelitiannya. Kalau manusianya itu disebut sebagai subjek. Tapi di sini saya benarkan karena jawaban intinya yaitu peserta didik kelas 10 IPA 1 di SMA ini. Selanjutnya. Nih, untuk yang jurnal 2020. Identitas jurnal sudah benar. Langkah-langkah penelitian, bukan langkah-langkah penelitian ya, ini langkah-langkah terkait STEM. Jadi yang berkaitan sama STEM. Memang tidak semua jurnal itu bisa dengan baik memaparkan ini STEM-nya di mana sih. Nah, jadi kalau saya lihat, ini dituliskan menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, C3 dan seterusnya. Setelah diperiksa, kita balikin lagi nih ke artikelnya. Setelah dibaca, ternyata yang dituliskan adalah indikator taksonomi Bloom. Yang ini tidak ada kaitannya sama sekali sama STEM-nya ya. Jadi ini hal lain. Kalau kita baca lagi, ini adalah ini kriteria dari penguasaan konsep. Jadi kriteria dari penjabaran dari variabel penelitiannya. Nah, kalau dilihat dari penelitiannya, jadi dia ini menggunakan sama inquiry terbimbing berbasis STEM. Mirip sama artikel yang tadi 2019. Cuman di sini memang kalau dibaca secara keseluruhan, baik di bagian pendahuluan, metode, dan hasil pembahasan itu nggak menyinggung sama sekali proses pembelajaran STEM-nya itu di mana. Dia hanya fokus pada satu variabel saja penguasaan konsep tercapaiannya. Jika tidak ada demikian, jangan ditulisin asal, jangan ngawur ya. Tinggal dituliskan aja, tidak dijelaskan di dalam artikel. Udah, beres. Selanjutnya, variabel yang diteliti. Oke, kita kembali lagi ke sini. Variabel ini benar-benar terlihat di judul, karena memang judul penelitian itu harus menggambarkan apa yang diteliti, sehingga kita akan mudah menemukan variabel penelitiannya itu ada di judul. Variabel pertama, ini, inquiry terbimbing berbasis STEM, itu variabel pertama. Kemudian, penguasaan konsep, dan materi fluida statis. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan kalian tuliskan panjang seperti ini, tentu akan saya salahkan. Karena khawatir kalau saya memberikan poin atau saya benarkan, nanti menurut kalian pemahaman kalian sudah oke gitu, udah benar. Nah itu yang saya nggak mau itu, nanti keliru gitu ya. Nah selanjutnya metode penelitian yang digunakan. Ini sudah benar. Jadi untuk metode penelitian kalau yang di artikel 2020 yang ini, nah di sini dia menuliskan secara eksplisit dia menggunakan metode apa. Jadi dia menggunakan mixed method. Jadi sudah benar dan sangat mudah kalau misalnya ada artikel yang menuliskan secara gamblang ya. Untuk subjek penelitian, ya ini bisa dicek di metode penelitian lagi. Dia menggunakan siapa yang menjadi subjek penelitiannya. Udah oke di sini ya. Sekarang coba kita belajar dari artikel lainnya. Nah ini, kalau di sini bahan ajar berbasis STEM untuk mendukung pembelajaran IPA terpadu. Ini variabelnya bahan ajar berbasis STEM. Dah satu doang.
kalau dia bahan ajar pasti ada materinya yang nggak mungkin satu buku dia tulisin di dalam satu artikel, nggak mungkin. Jadi kita telusuri lagi lebih dalam, ini pasti ada materi khusus, satu materi yang dia bikin. Kita bisa baca di bagian sini atau di bagian metode. Oke, kita bisa mencari di dalam badan artikelnya ya, materi apa yang dia kembangkan. Tapi ini kayaknya apa ya, studi analisis kayaknya ini, karena dia nggak nulisin materi apa yang dia buat. Nah ini nih yang bikin analisis jurnal itu agak terkendala kalau kalian memilih jurnal-jurnal seperti ini. Ini bakal nggak lengkap. Oke, untuk variabel penelitiannya seperti itu, untuk objek penelitiannya materi dari bahan ajar apa yang dia kembangkan. Kemudian untuk identitasnya mudah ya, dan langkah-langkah terkait STEM itu di sini juga nggak ditulisin. Bahan ajarnya mau seperti apa dia juga belum, karena ini baru kajian awal. Jadi ini tuh lihat belum ada di sini. Baru kajian awal doang, jadi analisis jurnal. Dia juga melakukan analisis jurnal di sini. Dan kalian analisis. Dan akhirnya nggak dapet poin-poin yang penting yang perlu kita ambil dari situ. Nah oke, kita balik ke jurnal berikutnya. Ini desain dan uji coba buku ajar berbasis STEM pada materi asam basah. Nah, lihat ya, kalau misal pun dia mau bikin bahan ajar, buku ajar, modul atau sebagainya, pasti disebutin materinya. Jadi variabel pertamanya itu buku ajar berbasis STEM, kemudian materi asam basah. Metode yang dia gunakan, kita bisa lihat di abstraknya ini, dia menggunakan R&D. Jadi penelitian pengembangan ya sudah tepat karena dia melakukan pengembangan bahan ajar. Nah, di sini ya. Nih, disebutin. Kemudian bahan ajar berbasis STEM-nya itu seperti apa? Kalau dibaca di dalam jurnal ini juga nggak disebutin secara rinci. Di sini hanya ada sedikit banget bagian itu menyebutkan di bahan ajar ini ada integrasi materi asam basa dengan STEM. Nah, ini nih yang harusnya itu dikupas lebih rinci oleh peneliti, oleh penulis ini, jadi bisa jadi masukan untuk kita meneliti lebih lanjut. Seperti itu. Ya, itu saja untuk feedback UTS kalian tentang apa ya, analisis jurnal. Mudah-mudahan menambah kemampuan kalian untuk menganalisis jurnal, mengambil inti-inti dari suatu artikel sehingga dapat kalian manfaatkan untuk proposal penelitian kalian nantinya, ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.